Bismillahirrahmanirrahim. Wala qudwatu qari'in bi ummiyin. Wala qudwatu qari'in lan ora sah apa oleh makmume wong kang bisa maca Fatihah dimaksud bi ummiyin kelawan wong kang ora bisa maca. Jadi orang yang bisa maca Fatihah secara fasih jelas jika tak sah makmum de orang se ummi se tak bisa baca. Wa huwa utawi ummi, siapa yang dimaksud ummi? Wa huwa utawi ummi man iku wong silaiman yukhillu kang nyacataken sapa seman utawa merusak sapa seman bil Fatihati kelawan Fatihah ai kulliha au ba'diha utawa setengah Fatihah. Jadi yang dimaksud ummi yaitu orang yang merusak terhadap Fatihah semuanya total atau ba'diha sebagian saja serta bener oleh membaca. Walau biharfin senajan iku kelawan huruf ai wahidin, walaupun merusaknya itu huruf siji, dis banyak qaf pas dibaca kaf, tidak bisa mustaqim, bukan mustaqim tapi mustaqim, tidak bisa mau mustaqim itu tidak bisa, bisanya mustaqim. Nah itu namanya merubah satu huruf. Sifati harfin minha kang saking Fatihah. Maksudnya ya apa? Maksudnya rusak mau bi ayat jiza kelawan oleh yen to apes sapa si wong apes an harfin anhu saking harfin oleh apes bil kulliyati kelawan sekabiani, artinya sama sekali ada mirip pada huruf panikamu au an ikhrajihi utawa apes saking ngetokaken harfin ditokno min makhrajihi saking gon metune harfin. Berarti kha pasti kadi ha bedekhon Fatihah ada gitu. Kha ibaca kha sini enggak sama atau apa ibaca ha sini enggak. Au an asli tasdidin utawa saking asali tasdid, artinya sama sekali ada tidak ada tasdidnya. Ini yang dimaksud asli tasdidin. Jadi iyyaka ibaca iyyaka sama sekali didit ada. Ini kok nyaman aslin. Mun sampai iyyaka ada tasdidnya benih kunjungan tak sah Fatihana, bisa-bisa mon oning maknana bisa murtad sebab iya kan mana ada tasdid nama manana ana bau do usyam si iya ka de kebeen do us iya ka do napa do us samsi. Wa illam yumkin senajan ora kongang hu ing wong apa ta'allumu apa belajar, walaupun tak kongang ada waktu sekanggo belajar atau belajar lah kalau tak bisa ini kan tetap tak bisa jadi imam tak akeh salat tadi bi salat sah. Jadi umpamana ajar lah tak bisa atau bagi guru masuk Islam baru masuk Islam sehingga tidak ada kesempatan untuk belajar Fatihah, waktu zuhur sudah masuk hampir habis, ini bagaimana? Ya sholat sebisanya sah, tapi untuk jadi imam tidak bisa menanggung Fatihahnya orang lain. Tapi kalau Fatihahnya sendiri ya dianggap cukup. Tapi kalau tidak sampai merubah, kalau sampai merubah nggak ada makna sampai merusak, ya nggak usah. Sebab itu bukan berarti Quran ini. Wa illam yumkin senajan ora kongang sapa sing wong ummi tadi wa illam yumkin senajan ora kongang hu ing sing wong apa ta'allumu belajar. Jadi sing maksud tidak kongang belajar itu kemungkinan karena sempit waktunya atau karena memang
waktu diajari ini tetap tidak bisa. Yaitu bagaimana? Ya sah sholatnya, tapi tidak sah untuk apa, tidak boleh menjadi, artinya tidak boleh dimakmumi. Wala alima lan senajan orang ngewurui sapa si al-qari bihalihi kelawan tingkai wong ummi tadi. Walaupun makmumnya itu yang makmum yang bisa membaca Fatihah itu apa? Enggak tahu kalau makmumnya tidak bisa baca Fatihah, tetap itu tidak boleh. Alasane li annahu krana temen satune se li annahu krana temen satune ummi iku la yasluhu iku ora patut apa sapa si ummi li tahammulil qiraati apa maring nanggung maca Fatihah, nanggung anhu saking al-qari. Iki alasan kenapa kok ndak sah orang qari makmum terhadap ummi. Alasannya ini li annahu karena teman satune si ummi iku la yasluhu iku ora patut sapa si ummi li tahammulil qiraati maring nanggung apa qiraah maksudnya maca Fatihah anhu saking al-qari lau adroka kok lamono nututi sapa si al-qari hu ing ummi oleh nututi rokian hali ruku sapa si ummi. Jadi diperkirakan cek saking qari itu makmum masbuk, imam imamnya sudah ruku ya yang ummi tadi. Terus orang yang qari datang, ini tidak bisa nanggung Fatihahnya kok qari, sedangkan imam nikah kenapa bisa jadi imam kalau memang Fatihahnya benar sehingga bisa menanggung apa Fatihahnya makmum. Kok umpamanya makmum itu jadi makmum masbuk. Jadi maksudnya masbuk qiraah ini. Ya, diperkirakan begitu. Tapi enggak semuanya nanggung semuanya Fatihah, walaupun masbuknya itu tengah nisbatnya imam yang ummi tadi hampir ruku ya, terus sampean makmum maca Fatihah masih dapat separuh, ini mestinya separuhnya ditanggung oleh imam. Tapi karena imamnya itu imam yang ummi, maka tidak bisa menanggung apa sebagian dari Fatihahnya makmum yang belum selesai dibaca. Sebab kan makmum kalau imam sudah ruku, ini kan makmum harus mengejar ruku, tidak boleh menyampurnakan Fatihahnya. Nah ini umpamanya diperkirakan begitu, makmum yang imam yang ummi tadi tidak bisa menanggung Fatihahnya makmum. Wa yasikhulan sa'opal iktidar wopo makmum biman kelawan uwong maksudnya imam sila iman yujawizu kang menangaken sapa si al-qari menangaken kaunahu ing anane si man ummiyan iku ummi wa yasikhulan sa'opal iktidar wopo manut maksudnya makmum biman kelawan uwong silaiman yujawizu kang ngongangaken atau menangaken utawa ngongangaken sapa si al-qari kaunahu ing anene man ummiyan iku ummi. Jadi kalau sampean makmum tekun pakai orang ya wah tidak meyakinkan, mungkin Fatihahnya tidak gena ini. Bagaimana kalau sampean mungkin gena mungkin enggak, artinya tidak yakin sampean kalau imamnya itu ummi. Bagaimana sampean makmum sah illa idza lam yadhar angin ing dalem nalikeun ora banteraken sapa man fi jahriyatin ing dalem salat kang bangsa banter. Lha iku ya apa fayal zamu moko wajib ing si al-qari makmum sing al-qari mufaraqatahu mufaraqatuhu apa misai hu ing man ya apa illa idalam yajhar angin ing dalam nalikan orang banteraken sapa si man fi jahriyatin ing dalam salat kang bangsa banter contohnya maghrib isya subuh
Ya apa? Fayalzamuhu moko wajib hu ing si al-qari mufaraqatuhu apa misai man, kecuali lamun mangkin salatnya salat jahriyah kok ndak mengeraskan suaranya. Kok nggak mengeraskan suaranya. Nah itu ndak boleh itu. Jadi harus mufaraqah, fayalzamuhu maka wajib umsi al-qari mufaraqatuhu apa misai imam. Jadi sampai mau usolli fardal maghribi makmuman Allahu akbar, ternyata imamnya Fatihana napa tak peker. Dia orang dia salah kok ragu pas Fatihana tak peker. Lain umpamanya sampean ndak ragu, wah surban raja wah mangan ini meyakinkan ini. Ini bagaimana? Tidak perlu, walaupun tidak dikeraskan, terus tidak dibahas. Oh, belak dia, surban aja. Nikah yang menjadi bahasan illa idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzamuhum faraqatahu. Ini lamun yujawi, itu berarti ragu ini baca Fatihah atau enggak, Fatihahnya benar atau enggak. Susah kadang-kadang nang bandara kadang-kadang meyakinkan ternyata dikeraskan Fatihahnya orang gena. Dia kudu faraqah itu. Bagi tadi yang illa idza lam yajhar fi jahriyatin fayalzamuhu mufaraqatuhu ini lamun napa? Lamun yujawizu tadi. Jadi berangkat yujawizu kan berarti ada kemamangan. Apa ini bisa baca Fatihah atau enggak? Kalau modelnya orang itu namanya rakabil tak kenal, wah itu meragukan ini. Bagaimana? Sampai bisa makmum. Tapi kalau masih jawaz sampean orang nikah bisa baca Fatihah, sampean bisa makmum. Asa sampai salam. Tak usah itu buntik ke rumah mana. Usian itu rumah mau baca Fatihah apa tuh. Wah, bingung tak bisa lako sampean. Tak usah bisa salatnya sampean tak usah nyendemin. Jadi sampai nyendemin tangkep sampean sabuking maleng. Iki berlampun, kabak lampun kan itu lesah. Bon. Kecuali lamun sholat jahriyah, sedangkan orang yang oleh sampean masih dipertanyakan napa kebenarannya di dalam membaca Fatihah, lah ini baru sampean harus mufaraqah. Tidak boleh sampean makmum dari meruskan. Lufa ini stamarra maqalamun temerus sapa si al-qari jahilan halibudu, terus tidak tahu kalau imamnya itu napa qori atau ummi. Ini kan tadi kalau wa illa kan napa fayalzamu faraqatuhu. Jadi fa ini istamarra maqalamun apa temerus juga tetap berlangsung makmum. Sapa si qori jahilan oleh temerus jahilan hale bodoh. Makmum terus tapi bodoh, takjil maksudnya bodoh, gak tahu kalau imamnya itu ummi atau enggak, sedangkan sampean jawazat itu oleh istamarra hatta sallama sehingga salam sapa si al-qari lazimathu moko wajibhu ing si al-qari apa al-i'adatu apa baleni. Sing lam yadhar niki. Jadi lamun mangken napa lam yadhar orangnya tidak meyakinkan ke sampean, artinya sampean ragu atas keummiannya atau ketidak ummiannya, sampean kan boleh tadi, kecuali lamun makin di dalam sholat jahriyah kok ndak jahr, ini sampean harus mufaraqah. Kalau sampean istamarra bagaimana? Ndak mufaraqah bagaimana? Terus sampai salam sampean ndak tahu kalau imamnya itu bisa baca, sedangkan orangnya itu nang sholat jahriyah tidak mengeraskan sampai salam, bagaimana? Ya lazimathu al-i'adah, maka si qori tadi harus sholat lagi, kecuali lamun setelahnya
salam taunya biritan Fatihah kekerasan di bismillahirrahmanirrahim genah. Kalau tak perlu ya ada sampean. Nah, berarti sholat sampean sudah jelas makmum terhadap orang qari. Ya gimana ya tabayani dalam salah gini ora jadi pertelo opo anahu teman satu man qariun iku wong kang bisa maca Fatihah. Jadi nikah masalahnya gini ya, sampian makmum terhadap orang yang sampian napa jawaza al ummi wa ghairul ini mungkin orang itu menurut penampilannya itu ummi ini. Wes saya makmum saja, tapi kemungkinan orang ini walaupun kayak gini dah ummi. Nah, itu berarti gitu. Dia nggak sampian boleh itu berjamaah. Kecuali nanti kalau sampean kalau sholatnya jahriyah kok imam yang oleh sampean dipertanyakan tadi itu tidak mengeraskan suara, nikah sampean wajib mufaroko. Artinya mufaroko itu ya sholatnya diteruskan tapi niat kok lah telak di orang dia. Udah cek keras kok telak. Artinya biasa letak makmum kok ada orang dia terus sakiti tibi sampean. Lo umpaman sampean tak mufaraqah istamarro sampean terus dan jahilan sampai salam, bagaimana? Maka sampean harus sholat lagi. Tapi ini koyitnya malam yatabayyan annahu qari'un. Lamun setelah itu tidak jelas kalau setelah itu tidak jelas kalau orang itu napa qari. Kalau sekarang sampean sampai salam itu udah dikeraskan sholat maghrib ini terus sampai salam dan assalamualaikum warahmatullah sampai terus gak tahu, tapi lama-lama orang-orang mengucap Fatihah mak genah gitu. Masa Yasin bareng apal ternyata masa apal Yasin tidak bisa baca Fatihah. Nah, bagaimana? Sampai tidak perlu ya. Bab napa? Sebab tabayyana napa annal imama napa ghairu ummi. Wa mahallu adami sihhatil ibtida'i utai panggonane ora anane esae manut bil ummi kalawan wong kang ummi iku ilam yastawi lamun ora padha sapa al imam wal makmumulan makmum ora padha fil harfi dalam huruf sifat huruf al mahjuzi kang den apesaken apa anhu saking huruf. Wa mahallu adami sihhati wa mahallu adami sihhatil ibtida'i utai panggonane ora anane sae manut bil ummi kalawan ummi iku illam yastawi lamun ora dadi padha sapa imam wal makmum ora padha fil harfi dalam huruf sifat huruf al mahjuzi kang den apesaken apa anhu saking huruf. Jadi makmum orang qari kepada ummi ya toh, makmum terhadap ummi tadi tidak sah lamun tidak sama huruf yang tidak dimampui oleh imam dan makmumnya. Kalau sekarang ummi sama umminya ya, ummi sama umminya dan hurufnya sama, nisbatnya imamnya tidak bisa baca ha, mau baca ha keliru ha. Ar-Rahmanir Rahim, makmumnya juga Ar-Rahmanir Rahim. Bagaimana? Ya sah, sebab pada sakean ben sakean tepa apa? Pada sakek ha. Lamun makin ummi yang pada sakean Fatihah nikah, tapi yang disakiti lain, satunya sakit hak, satunya sakit apa? Ain umpamanya. Nah, ini tidak bisa sebab sakitnya beda. Jadi kalau kanker sama kankernya tidak apa-apa. Itu ya. Jadi illam yastawi laman ora podo sopwal imam wal makmum ora podo fil harfi dalam huruf sifat huruf al mahjuzi kang den apesaken apa anhu saking huruf. Jadi huruf yang tidak dimampu itu kok sama. Nah ini boleh saling jadi imam, yang mana saja jadi imam sama.
Sebab kalau tidak boleh kasih, tidak dapat pahala nanti itu. Wah, bukan pada umumnya kau. Makanya penyakit itu ada, masa tak boleh. Wah, mana kejar oleh ekor. Malah diperbolehkan itu. Kompensasi masih dapat keringan. Sebab pahalanya kayak gitu, eman. Kemon orekan itu adalah biasa. Berjamaah ni kamu tak berjamaah ni kau berat. Mun biasa tak berjamaah lah. Ada nang sini. Dikit nang akhirat kasta lu nang kelas tinggi kok nak jamaah terus. Kok bener sholat kita jamaah kelas sedek. Jadi mumpung kita kasta nang akhirat. Sebab annasu niyamun wa idza matu in tabahu. Annasu utawi manungsa niyamun iku padha turu. Wa idza matu lan indal nalikane mati intabahu maka padha tangi teko turune. Kan muga-muga jaga dari tendung tak kastah. Amin Allahumma amin. Karena Kanjeng Nabi nikah agem perhati. Orang apa? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadikan sampai hidup di dunia ini bagaikan orang yang apa mancai, orang asing. Kalau orang asing mesti mau akan pulang. Nah, nang tempat pengasingan sampean biasanya ini kan mencari rezeki. Masa kamu ke tempat asing tidak ada perlunya, mestinya ada perlunya. Jadi kalau sampean di tempat asing itu cakang mencari rezeki, nanti apa yang diperlukan di rumah ini akan terpenuh. Fakadzalika sampean dawuh Kanjeng Nabi suruh napa? Jadikan diri ini di dunia ini bagaikan orang asing, pecakang ibadah, pekenceng ibadah. Sebab napa? Sebab kenapa ibadah itu yang mengangkat derajat kita kelak di akhirat. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'u. Apa yang dimaksud yastawil imam wal makmum fil harfil ma'juzi anhu bi an ahsana kelawan oleh yen to bagusaken hu ing al harfu sapa al makmumu sapa makmum faqat bloko. Iki sing maksud lam yastawi iku illam yastawi. Maksud lam yastawi apa? Bi an ahsana kelawan oleh yen to bagusaken hu ing harfun sapa al makmumu sapa makmum faqat bloko aidunal imam. Jadi imamnya napa? Tidak bisa baca ha, makmumnya bisa baca ha. Nah, ini tidak bisa itu. Walaupun makmumnya juga napa? Ummi juga, tapi yang diummi tidak sama. Nah, ini bi'an aksana kelan oleh itu bagusaken hu ing si harfin sapa al makmum faqat bloko aidunal imam au aksana utom bagusaken. Nah, ini berarti ini yang satunya ummi, satunya ndak ummi. Ini yang bi'an aksanahul imam, bi'an aksanahul makmum faqat aidunal imam. Imamnya napa? Ummi, makmumnya tidak ummi. Atau sekarang sama umminya ini au ahsana utawa bagusaken sapa kullun saben-saben siji minhuma kang saking imam lan makmum tapi ahsana ghairama ing sakliyane barang, maksudnya huruf ghairama ing sakliyane barang ail harf silaima ahsana kang bagusaken hu ing ma sapa al akharu kang bene. Atau salah satunya itu napa? Sama-sama bisa membaca dengan baik, tapi hurufnya beda. Yang satunya baik ha, yang satunya baik apa? Baik ha, mbana. Tapi satunya tidak bisa kepada ha, satunya bisa kepada ha. Nah, itu artinya yang dibisai, yang dimampui itu tidak sama.
atau yang tidak dimampui itu tidak sama. Karena tadi dikatakan illam yastawi al imam wal makmum fil harfi. Gambarannya yastawi yaitu bisa dicontohkan imamnya ummi, makmumnya fasih, bener caranya baca Fatihah. Atau sama umminya tapi huruf yang dimampui itu beda. Satunya mampu kepada hak, satunya tidak mampu. Tapi satunya mampunya kepada hak, satunya tidak mampu kepada hak. Artinya yang tidak dimampui itu tidak sama, walaupun sama-sama ummi. Gitu loh ya. Ibarat jagi musuh dan pas nikah, saya menggunakan ibarat yang tidak dimampui apa nggak sama saja enak. Wong ini yang dimampui tidak sama. Ini kan gitu ibaratnya. Au ahsana kullun minhuma ghairu ma ahsanahul akhar. Jasa kenga yang tidak dimampui ma'ajazahu kullun minhuma ghairu ma'ajazahu al-akhar. Pas-pas itu udah mengaksana, aku bingung. Nah, jadi yang tidak dimampui oleh satunya ini dimampui dengan oleh yang lain. Jadi yang tidak dimampui itu tidak sama. Bener sama-sama tidak mampu, tapi hurufnya itu beda. Satunya ha, satunya kho. Satunya tidak mampu kepada ha, satunya tidak mampu kepada kho atau kepada ha. Nah, ini kan sama-sama ummi, tapi yang menjadi sebabnya ummi beda. Satunya sebab ha, satunya sebab ha. Gitu loh ya. Kalau sama tidak apa-apa, sama-sama haknya. Satunya tidak bisa hak, dari imamnya juga tidak bisa hak, ya tidak apa-apa. Wa min hulan iku setengah saking ummi tadi ya. Aratu utai wong kang pelat. Maksudnya pelat apa? Baca lagi. Yudhimu rupane ngidhomaken sapa si wong oleh ngidhomaken fi ghairi mahallihi dalam saliyane panggonane idgham. Carane biibdalin kelawan ganti huruf. Moneng wa alsahu termasuk ummi kia, orang kok membacanya alsal. Wa alsahu lan wong kang pilu. Lek pilu ya apa maksudnya? Yubdilu ganti sapa si wong harfan ing huruf bi akhara kelawan huruf kang ne. Alhamdu dibaca alhamdu. Itu termasuk alsah. Lamun arad itu menidghamkan napa huruf yang tidak idgham dengan arti mengganti. Saiki fa in amkanahu mongkolamun ngongangaken. Jadi umpamanya salah satunya alsah, salah satunya arad, atau sama-sama alsah namun yang dialsahi hurufnya beda. Nah, ini juga tidak boleh jadi imam. Saiki fa in amkanahu lamun ngongangaken hu ing ummi apa ta'allum apa belajar. Tapi walam ya ta'allam hali ora gelem belajar sapa sumi ya apa lam tasihha moko resah apa salate ummi. Kalau makin tidak bisanya itu baca Fatihah yang benar karena tidak mau belajar, ini bukan hanya tidak sah jadi imam, justru sholatnya tidak. Sebab dia mampu untuk belajar kok tidak mau berarti termasuk taksir sembrono ini. Jadi sholatnya tidak sah, bukan hanya tidak boleh dijadikan imam, tapi justru sholatnya sendiri tidak sah. Nah, kalau yang tadi yang dibahas sah jadi imam atau tidak, itu sholatnya sah, tapi jadi imamnya tidak bisa. Kapan itu? Kalau ummi tapi karena tidak ada kesempatan belajar atau memang tidak bisa karena dari lesannya umpamanya. Nah, itu sholatnya sah tapi tidak bisa jadi imam. Tapi kalau
dia tidak bisa membaca Fatihah ummi, tapi karena tidak mau belajar, ini bukan hanya tidak bisa jadi imam, tapi justru sholatnya tidak sah. Sebab berarti ini orang ini apa? Sholat tidak tidak membaca Fatihah, sedangkan dia bisa untuk membaca keumpamanya dia belajar. Wa illa lamun ora amkanahu ta'allum, berarti lam yatamakkan. Kalau ndak kok bagaimana? Wa illa lamun ora amkana at-ta'allum sokhat mengkosa opo salatuhu. Jadi wa illa lamun ora amkana berarti lam yumkin, karena baru masuk Islam, waktunya sempit untuk belajar Fatihah, atau memang dari lesannya sudah walaupun belajar tetap tidak bisa. Bagaimana? Yo wa illa lamun ora amkanahu ta'allum sokhat mengkosa opo sholatuhu kaktidaihi halikoyo apa manutese ummi bimislihi kelawan sepadane ummi, sama dengan gitu. Jadi esanya sholatnya seperti esanya makmumnya ummi terhadap sama umminya yang hurufnya sama. Itu yang dimaksud ya. Kalau sama-sama ummi tapi hurufnya tidak sama ya tidak boleh. Wa kurihalan dan makruhaken opo iktidaun opo makmum binahwi tak kelawan sepadane wong kang opo tak artinya ngulang-ngulang murakin napa kesosolan lok mendingan apa aja tak napa tak asa tapi makruh. Wa fa lan fa ngulangi fa maksudnya orang sena bagi betul apa bagi gagap bahasa apa gagap nih bahasa Indonesia gagap ya majuran apa nah bagi beda boleh sampean ngoning dek praktek kayak gini kan contoh ngoning sampean walahinin lan wong kang pelat bima kelawan barang silai ma la yughayyiru kang orang ngowahi apa sima maknan ing makna juga makruh esa makmum terhadap orang yang lahan tapi tidak sampai merubah makna sah tapi makruh. Contohnya kalau mihai lillah koyok domang apa koyok domakan ha ilafal lillah alhamdulillahu rabbil alamin. Nah, itu saya alhamdulillahu rabbil lillahi dibaca lillahu. Ini kan tidak merusak makna. Lah tahu aja alhamdulillah iku lil. Masa pas mau nek bola dibaca alhamdulillahu pas maknana alhamdulillah benih andin Allah kan tidak ya tetap alhamdulillah. Itu yang dimaksud lakan la yughayyirul makna, cuma harokatnya itu i'rabnya saja. Maneng wa fathi dali na'budu lan kaya fathai otomat haken dalil lafal na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka Mesir biasa itu iyyaka na'budu ya pun Sayyid Muhammad Al-Maliki orang yang paling fasih maca makhraj paling fasih orang Indonesia ya lainnya kan gini mana Yaman ben ya napa kok kap jadi pembahasan di dalam kitab nikah jadi pembahasan dalam masa dong. Tapi lah orang Indonesia fase-fase macam kayak kadang fase kayak tak tahu maknanya
setak fasih ngerti maknanya. Jadi pada andi penyakit nih. Pada orang Madura biring jaba. Mereka beda kelebihnya beda ke orang. Orang Madura tak lebur nyolatan jenazah, lebur tahlil. Kowe kok mau tahlil patung rame. Mau nang Madura nang itu nang Jawa kan tak pate tahlil. Tapi belum sholat jenazah, ompon abu rebu om. Jadi pada ada penyakit. Situ penyakit udun, situ sakit tahu. Mesti nak kotubah pada pulau ni gelo nang Madura ni. Ampun orang sahatir cek banyak keramat om aja ni sahatir cek banyak. Sedengnya salat nak bakso punya. Oh jangan. Kalau eman nikah, sampai nikah waktu nikah ika buta tuan sampian, makin nikah ternyata sampai nikah bakal ngadep dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Nyalaten sebab nyalaten mayit minta ke sepora mun oleh sepora na Allah pada orang jom ngencem ibu bodi mare ekora korain sampai nanti pere pas ibu bodi bi orang jom ngencem bersih iku terima bi orang bi sampean alhamdulillah sekarang kompere ngebersih langsung ibu moljo masuk lemari seneka tapi lamun makin sampean ngencem ke pere ka orang ibu bodi kotor pegel sampean ngamuk awas ngejeng boleh tak perlu bengkok ya. Langsung tak kira langsung ke lemari ki korai kilu. Sekali itu mela namun pada orang sedek ketiakinya nyalaten sebab mereka itu pada Allah maghfir lahu warhamhu lamun apa boleh lamun senyalaten nikah depak pak polo nikah raja kemungkinan majid kali itu sapa ora sana sareng Alana saking napa saking perlona nyolatin mayit kan itu sampai seorang kanjeng Nabi iming-imingi Allah Subhanahu Wa Taala nyepora de orang senyolatin mayit sebelum Allah Taala nyepora de mayit saya so ini kita kenceng boy macet saran kulo sering waduh mau tak wajar ke rumah yang gula minta onek saran sholat. Yang paling gampang takbir bakale pertama na Fatihah, nomor 2 baca selawat, nomor 3 aju akidah mayit, nomor 4 lah tak usah dua tak pernah apa. Nah, alasan nak tahu ni kali tu ya Allah. Orang Jawa tak lebur tah, kan tak pakai pria kadiring Madura mentah, pada orang Jawa. Jadi pada anda penyakit. Wa fathi dali na'budu lan kaya mathaken dali lafal ya na'budu iyyaka mathaken iyyaka na'budu wa iyyaka baca na'budu kan keliru nih kan tapi la yughayyirul makna tetap maknanya saya menyembah kepada kamu bener pas boleh iyyaka na'budu pas detine tak nyembah sampian kan tetap iyyaka na'budu ya pada maknanya dengan iyyaka na'budu. Wa illahana mongkon lamun pelat sapa sing wong. Kada kula oneng mempe Rabiul ke Khalil Nawawi. Kuin. Duh mantra oleh rahmat nang kuburan jember kuburan dadi kebun swarga. Maca kitab niki lho. Moro ka kitab niki pelajaran kelas 6 ke bebe. Kula matur. Menabi ajunan nang pesarian makin ketika punas warga oleh rahmat Allah pernah marga oleh barokan maca kitab Ibriti. Iya sampai saya di kuburan aku maca kitab Ibriti. Akhirnya kalau matur ke Hasani abdina kula abdina mempe Rabiul ke Khalil. Iya mimpi apa ya? Nggih cerita aki kula matur panjenengan menabi bener nang kubur kadito oleh rahmat Allah di kebun swarga barokan maca Ibriti. Pas kayak ada aja kok sampai situ maca nang kuburan. Pas kiasannya jawab bener gitu bener tuh pakai Ja'a Zaidin ndak dosa tuh. Masa dosa maca Ja'a Zaidin Zaid datang dosa kan enten
Ki mau sampean wudu tak ngusap sirah dosa sampean. Bener tuh Imriti bener. Maka Jaa Zaidin tak dosa jadi. Aduh, Hasan ini sepenting tak dosa. Ini kejar apa kocaan Allah nih. Sepenting tak dosa. Sebab senyebab bagi masuk ke neraka mereka bener tadi kejar tapi pola nanti dosa. Bulan kula sareng Ki Hasan ya paringin wiritan astagfirullah telo kalih semarin salam salat muttasilan salam sampai nekul. Astagfirullah. Dua sepatut kok bener minta swarga, bener minta selamat dari neraka, kurang pantas. Selebih pantas kok minta sapa? Ya mun oleh sapa ora selamat, pada pipiringe korain. Nah, dalam muka-muka ngaji boleh sampai itu samping oleh ilmu semanfaat muka oleh barokah oleh barokah dari dosa sepora sebab debun kanjeng Nabi mau orang ngaji kali nikah Allah subhanahu wa ta'ala jikanan malaikat sebut nangke bakal turun ke bumi saat turun ke bumi pas ada bu Allah ta'ala ya saksikan orang-orang yang ngaji dia dosa nabi kok sepora nah muka-muka kubar oleh sepora Allah amin Allahumma demun oleh seorang Allah kadito paringin gempang rezeki. Wah, ini kan senur situng sampai jika teroyan ini kan. Kula emot Kyai Abdullah Sakhal paringin wiritan sareng Kyai Nawawi Jalil. Delok kula keduan wiritan ka aku jember jekeh. Oh, ki Mas kamu Mas. Pamodot buku ka 34. Ki Mas kenapa kenapa? Jadi tanya lagi sareng Kyai Nawawi, mari oleh sareng. Sampeyan men urusan rezeki juwa macam metenteng ini kajian apa? Pak Jawa Kyai Abdullah. Oke Mas, mun juwa minta pes ini kok akadi ngetela Allah Mas. Enggi bener ki. Lah ngaku apa ya sampeyan? Ada tuli baras. Baran sampai benda juwana dari bujuk Husain Tampar. Nika juwana rezeki. Tapi pancing kadet. Ya, juwana rezeki. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala kan gendeng nih kan. Muka-muka kula tetap pakai agama kula tetap Islam husnul khotimah. Pai tambah ya Wahhab habli malan katsira fid dunya wal akhirah ya mubasyiru bi rahmatika ya arhamar gitu ya. Ibri ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ya Wahhab habli malan katsira fid dunya wal akhirah ya mubasyiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi maksud kiai abiri wiritan yang qalibal qulub menika king male istiqomah ibri budine sebab male maju ngecela Allah. Mon dari kiasan disingkat iki kula ijazah kiasan nih. Nika Allah marzuqni malan. Tok tahu saya tambahin. Allah marzuqni malan. Masukan naber. Tak beri kasiron man. Wah dia ki orang baik kan. Ya kulo mantap dak tuh nikah. Ana papolan saat pareng orang tak lebur kebes. Orang saya atalak bitun. Tolakut dunya wa khaful fitanah nikah sifat Ki Hasan. Naudzubillah mana parengin sokim Ki Hasan. Mana nikah Ki Hasan. Di Allahumma Allah marzuqni malan tahu saya tambahin. Sebab nikah dari Ki Hasan nih belum mantep nikah sebab saat paring dua paring rezeki nikah Ki Hasan ini orang saya tak lebur ketun sampai gini non Ki Hasan ini konek nambel bebenah lambung nih kayak tambel ipang kisar masukan lambung tenggedang nih kepaki tambahin bebenah man nopo nih kok didandani bukan rusak kok. Iya kan, lo no tamu nang rene gak ketemu aku, amplopnya diliwat ning sore lawang. Nang aku tak tutup dia ndak bisa katanya. Nang janggul ya. Cek saking kok tak sajane melebar. Allah. Nikah cerita Ki Hasan nikah nikahnya ana iku bayano. Male kula sampean andi ukuran. Dadi kok iki sarpaan. Kun ukur bi Kiai ha.
Biasa kita ndak sekali. Telep ki model lambok model agobe lah kadi. Pada ning kula ning nyambis de kiai Roma nang genteng zaman lambok mon makin Roma biasa. Nah, pas mangki biasa di kiai sana ni kak masuk ke dalam tuan rumah nah. Wah atulit tu Abdul kau cakap. Mon bodoh Roma genteng kadiri ya. Setan depak keten tetane nak beli mulai. Udah sini nggak macam nyaman aja itu. Pamater, iki kok sakit kayak ngoten. Iyo jadi setan ni, wis nggak usah tak kudo, wis rusak dewi kok ibu kocok ya. Ya Allah. Sebab hak hubbud dunya raksu kulli bukan ngerosakan, tak perlu ikut rosak TV begitu. Jadi setan lah cukup kok boleh lah. Sebab enggak, tak perlu ikut pada bi tasik tak perlu beri buja lah asin, percuma beri buja. Fa illahana mengkalamun lahan sapa si wong lahnan kelawan lahan pelat yughayyiru sifati lahan yughayyiru kang ngowahi apa si lahan al makna ing makna fil Fatihah dalam Fatihah contone kaan amti kaya lafal an amti bikasrin kelawan kawaca kasra au dhammin utawa dhamma an'amtu abtala moko batalaken apa si lahan sing dighayyirul makna salataman ing salate wong Sulaiman amkanahu kang nganggo ing man apa ta'allum apa belajar walam ya ta'allam hal ora belajar sapa sing itu lamun lahan sing yughayyirul makna siratal ladzina an'amta ibajak siratal ladzina an'amtu utawa al-am itu kan wawanya namanya. Kalau an'am siratal ladzina an'amta kan mukhatab. Kalau al-amti mukhatabi bini khotobah. Kalau al-amtu mutakallim kan berubah itu. Lain dengan iya kana Buddha tadi tetap saya menyembah kamu tetap itu. Tapi kalau an'amti an'amtu ya jelas beda dengan an'amta. Li'annahu karena teman satu ini al-harfu kenapa kok batal? Tapi itu tadi man lam abtala maka batalaken apa silahnun si khairul makna salataman ing salate wong Sulaiman amkana kang nganggo ing man apa ta'allum apa belajar sedangkan orang itu walam ya ta'allam hale ora gelem belajar sapa sih Oke, sembrono ini berarti. Li'annahu kenapa kok batal? Li'annahu karena teman satu ini al-harful al-malhun. Li'annahu karena teman satu ini al-harfa al-malhun sing yughayyirul makna laisa iku ora ana apa si al-harful malhun gila ora ana iku bi Qur'anin iku Qur'an. Sebab itu bukan Qur'an. Kalau an'amta alaihim dibaca an'amti alaihim kan bukan Qur'an itu. Nah, berarti mengucapkan kalimat yang bukan Qur'an. Sedangkan dua huruf saja membatalkan apa-apa satu kalimat. Ini bukan satu kalimat an'amta, bertanaman dua kalimat itu. Apa lagi? Naam iya bener abtala sholata man amkanahu ta'allum walam yata'allam. Memang betul begitu, tapi indaqala man rubak apa al waktu-waktu sholat maka sholat sapa si wong li hurmatihi krana are ngurmat waktu. Jadi lamun makin beda orang masuk Islam seajar Fatihah tak bisa Menjana sampai yughayyirul makna kalau membaca Fatihah. Gimana? Wis salat ndak usah baca Fatihah, salat dihormatil waktu. Deki marina keluar waktu ajur laban ongkuan. Nah, setelah itu salat lagi sebab salat dihormatil waktu itu tidak dihukumi salat. Cuma ini bedanya. Dihormatil waktu itu cuma menggugurkan dosa. Dan lagi umpamanya meninggal dunia belum sempat untuk mengodoi, belum sempat untuk iadah, ini tidak dihukumi meninggalkan sholat. Agadi nang pesawat ki mengantar ke Mekah. Iki mon Peleman dari Peleman. Oh, saya sendiri Indonesia kuen keberen. Nikah kan biasanya tak andi wudhu, sawudhu tak bisa. Saat tayamum kenapa? Tayamum ndak pesawat,
Sebab nikah napa dari bareng se tak asli lampun masaan. Karena itu ulama tidak memperbolehkan. Walaupun menurut pendapat se tak kotu abu. Nabi sebagian kan pada kaju keneng sebab asli, beto keneng asli bolana. Tapi namun nang pesawat itu kan kursi bareng lampun masaan itu tak keneng kan itu. Nah, itu caranya bagaimana? Salat li hurmatil waktu atau makin azam saya sholat nanti setelah turun setelah sampai nanti di Jeddah. Nah, itu begitu. Cuma ini tujuannya untuk menggugurkan dosa saja, dosanya takhir. Ya. Nah, kalau ya kan ada azam seakan-akan jamak itu ya, seakan-akan sama dengan jamak nija tengkok begi asolata sedang lupa. Atau dengan lihurmatil waktu sholat tapi lihurmatil waktu. Lah ini bedanya apa? Ini cuma dikit bedanya. Kalau yang lihurmatil waktu ini umpamanya sudah sampai di Jeddah, tidak sempat i'adah, meninggal dunia, ini dihukumi sudah sholat. Tapi kalau yang azam tadi meninggal dunia, ini dihukumi berarti orang itu mati dalam keadaan mempunyai hutang sholat. Kalau dia hutang sholat bagaimana? Ya seperti itu. Ada pendapat yang mengatakan sholatnya dikodoi oleh keluarganya atau nyuruh orang, mengkos orang, tak apa-apa. Itu seperti yang dilaksanakan oleh Imam Subki. Terus wa'adalan balan sapa sing wong. Kenapa kok harus mengulangi litaqsirihi krono sembranane wong. Kama titik nure wa yadharu annahu qala syekhuna wa yadharu annahu la ya'ti bitil kalimati li annahu ghairu qur'anin.